14 derajat Celcius. COVID-19 Karena memang sebenarnya semuanya sudah mekar. pohon rotan ya, ini tumbuhan rotan. Kurang lebih. pernah anak pramuka meninggal. Hey yo, welcome back to our channel Alam Lestari Sumut. Ya, jadi kesempatan kali ini kita mau pergi ke salah satu tempat wisata di area Siantar, Simalungun, di mana tempat wisata ini bisa dikatakan hampir terlupakan atau bahkan banyak orang yang tidak mengetahui. Penasaran seperti apa bentuknya? Ikutin kita terus, tonton sampai habis ya. Let's do it. Alright guys, sekarang kita udah nyampe di tempat wisatanya. Tempatnya seperti ini, namanya Bukit Hermon. Ini udah masuk kawasan teritorial Simalungun, tapi hanya beberapa menit dari kota Siantar. Bukit yang dikelola oleh perorangan ya. Dan ini tangga tempat kita nanti naik masuk. Sana semacam poskonya ya. Oke, sekarang kita cek apa yang ada di dalam tempat wisata ini, oke? Oke guys, jadi sekarang kita coba mau masuk ke dalam tempat wisatanya ya. Ini tangganya, tangga untuk masuk ke atas, untuk naik ke atas. Kita datang berdua aja, saya Radit Manalu sama Madinda, teman seperjuangan, teman sepereksploran, teman seperjalanan. Oke teman-teman, seperti inilah penampakan bukitnya. Di sini ada cakruk dan di sebelah sana ada salib ya. Jadi bukit ini dijadikan juga wisata rohani. Di situ terdapat salib dan sebuah lapangan yang cukup luas. Dan lapangan ini sering dijadikan buper atau bumi perkemahan. Dan di bawah ada sungai yang sangat jernih dan bersih dan tidak terlalu dalam. Pemandangan di bawah tuh masih cukup alami, natural. Oke guys, beginilah penampakan di bukitnya. Ini adalah bukit tertinggi dari Bukit Hermon ini. Dan ini dikatakan adalah wisata rohani. Wisata rohani bagi umat Kristiani ya. Puncak tertingginya bukitnya ada seperti ini, salib. Dan ini salib yang cukup besar. Dan inilah ciri khas dari sebuah Bukit Hermon, di mana tempat ini dijadikan sebuah tempat wisata rohani. Tapi di sini juga terdapat lapangan yang cukup luas, dan lapangan ini sering dipakai dan digunakan untuk kegiatan penggiat alam untuk para pramuka dan siswa-siswa pecinta alam maupun mahasiswa pecinta alam. Dan di sini ada semacam cakruk tapi besar, ya mungkin aula tapi di luar ruangan seperti ini, dan dijadikan untuk mungkin perlindungan ketika cuaca buruk atau apa. Dan ini sering juga dijadikan tempat perkemahan, termasuk tempat di situ, dan termasuk untuk aktivis rohani juga ya. Untuk aktivis rohani bagi umat Kristen sering dipakai. Tapi untuk saat ini tempat ini cukup sunyi dan jarang dikunjungi orang, dan menurut saya tempat ini juga tidak banyak yang tahu. Tempat ini tepatnya posisinya ada di Desa Talun Kondot. Kita masuk dari si Batu-Batu, Kota Pematang Siantar, dan ini sudah masuk teritorial Simalungun.
Oke, dan sekarang di bawah ada beberapa spot juga. Oke, penasaran dengan apa yang ada di bawah? Let's go. Oh ya, nih. Ketemu lagi swag. Ini berarti kemungkinan di sini ada bunga bangkai. Ya teman-teman, itu Madi Indah lagi motoin Amorphophallus atau bunga bangkai, jenis bunga bangkai. Nah, di lokasi ini kami temukan lagi jenis bunga bangkai, tapi saya yakin ini jenis gigas, yang dimana jenis gigas itu bisa mencapai hingga 5 meter dan dia lebih besar dari Amorphophallus titanium. Kita nemuin lagi bunga bangkai setelah kemarin kita nemuin banyak bunga bangkai di vlog sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah. Sungai yang sangat jernih dan pemandangannya yang sangat alami, dan beberapa tempat yang tadinya dijadikan tempat wisata untuk pemandian tapi sekarang sudah cukup jarang orang pengunjung, jadi tempatnya lebih banyak yang terbengkalai gitu atau hancur karena sudah tidak pernah digunakan. Oke guys, jadi di tempat ini kami juga ternyata menemukan beberapa bunga bangkai ya. Dan ini salah satu bunga bangkai yang berada di fase vegetatif atau fase daun. Dan ada bunga-bunga yang kecil juga kami temukan tadi, bunga-bunga bangkai ya, Amorphophallus. Sialnya di tempat ini semua umbinya itu diambil ya teman-teman, semua umbi-umbinya itu diambil. Banyak bekas-bekas galian. Dan ini misalnya salah satunya contohnya, ini adalah bakal yang akan diambil. Ini adalah umbi yang bakal akan diambil, dan di situ di sebelah sana juga ada bekas umbi yang udah diambil orang, dan itu cukup besar. Dan ini salah satu fase vegetatif atau swag yang kami temukan lebih besar dari yang kemarin, tapi semuanya diambil. Makanya ini gigas ini. Nah, dan ini ya, oh ini vegetatif. Ini contohnya yang udah diambil sama orang, kita nggak tahu siapa yang ngambil, tapi sangat banyak sekali galian pengambilan ini di sini. Dan sepertinya tempat ini juga kaya akan tanaman Amorphophallus, tapi ya begitu, kesadaran masyarakat itu masih kurang. Entah mereka tidak tahu ini adalah tanaman yang dilestarikan atau bagaimana, mereka mungkin mengambil umbinya untuk dikonsumsi. Termasuk obat-obatan, masih banyak yang mengakui bahwa itu adalah obat-obatan, dan tapi kita juga nggak tahu sebenarnya ya. Tapi yang namanya tanaman yang harus dilestarikan oleh Indonesia itu sebaiknya kita lestarikan aja dengan baik ya. Jadi teman-teman, teman saya Madi Indah, dia suruh kita berdua untuk nge-explore 2 jalur yang berbeda untuk mencari bunga itu yang masih aman, karena banyak sekali tanaman-tanaman itu yang ternyata diambil umbinya dan ditebang pohonnya. Dan jalurnya seperti ini. Oh. Ya, karena ya kalau kita nemukan, agar kita bisa mengamankan ya dengan cara mungkin memagarin atau apa gitu, agar tidak semena-mena orang bisa mengambil umbinya ya teman-teman. Halo guys, jadi kita coba telusurin bagian sungainya yang lebih kecil ya, atau aliran lain, aliran berbeda dari sungai yang besar tadi. Dan ini airnya benar-benar sangat jernih sekali, bersih banget ya. Dan mungkin aliran air yang ada dari sini asli masih dari mata air langsung ya, soalnya bersihnya beda dan dinginnya juga seperti asli dari
air pegunungan. Ya, dan mungkin ini bisa diminum langsung ya. Wah, segar.